Ini A, B, C, B, U, Bu, D, I, D. Lanjutannya apa? Babi, katanya. Zaman sekarang, kita bisa banyak belajar dari macam-macam sosial media. Kayak Instagram, TikTok, YouTube, apa aja deh. Tapi kita sering lupa untuk belajar dari pengalaman orang tua dan usaha mereka dalam menghidupi kehidupan kita sampai kita ada di titik sekarang ini. Pengalaman mereka itu bisa dibilang pengalaman untuk bisa survive di tengah situasi sulit yang pasti bisa dialamin sama semua orang kapanpun. Nah, halo guys, balik lagi sama gua Febri dan gua Doli di podcast Gardu. Share the light. Oke, episode kali ini benar-benar spesial loh guys, karena tamu kita kali ini mungkin nggak semudah kita-kita, tetapi pengalaman mereka luar biasa banyak. Dan tentunya kita bisa banyak belajar dari mereka. Di sini udah hadir nyokap gue sendiri, Ibu Kori, dan nyokap dari Febri, Tante Sianipar. Halo, apa kabar? Buat mamaku, Tante Sianipar. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga podcast kita dapat memberikan banyak berkat buat anak-anak muda yang mendengarkan ya. Amin. Oke, kita langsung aja nih ya. Ini ada beberapa hal nih yang mau kita tanya nih. Yang pertama nih, coba nih, Ma, buat mamaku dulu ya. Ma, ya. Tolong kasih tahu dulu, Mama sekarang usaha apa? Terus sebelumnya ini apa kegiatannya? Maksudnya yang saat ini ya, yang sekarang usaha ya, kamu tahu sendiri ya, di toko ya, usaha, ada satu usaha bergerak di bidang ya di toko lah, toko bahan bangunan. Puji Tuhan, masih sampai saat ini masih bergerak di toko bangunan kalau saat ini. Kalau dulu sebelum di toko bangunan kerjanya, serabutan lah ya. Serabutan, apa aja dikerjain yang bisa menghasilkan ya. Dari jual-jualan, kredit-kreditin barang, ya apa aja dulu kita ngelihat apa kira-kira saat itu yang bisa kita dengan kemampuan kita bisa menambah penghasilan gitu ya. Mungkin belanja apa kita jualkan ke teman-teman ya. Ada teman yang butuh kulkas, kompor kek, apa kek gitu. Dengan bayar angsuran, mereka bayar angsuran, kita beli di toko cash, kita dapat penghasilan sekian berapa gitu. Pokoknya apapun yang namanya menghasilkan, kita upayakan. Selain kita bisa tetap juga survive di rumah tangga, ngurus rumah tangga, saya pribadi usaha dan berupaya bagaimana caranya untuk menambah penghasilan. Begitu sih kalau cerita dulu usaha apa banyak sekali ya, apapun ya saya usahakan untuk menambah penghasilan karena ya penghasilan, pengeluaran itu sangat banyak. Jadi berjuanglah gitu. Nggak kenal lelah apapun itu judulnya. Kalau ditanya soal kerjaan ya banyaklah hal yang sudah kita lakukan. Itu sih. Ya gimana guys, ada denger ya dari nyokap gue ya. Pep, silakan Pep. Iya, luar biasa. Nah, sekarang aku mau nanya dulu nih, kalau Mama dulu apa nih kerjaannya atau usahanya yang terakhir sampai sekarang? Puji Tuhan ya, masih sih mengerjakan sedikit demi sedikit, masih tetap ada aktivitas lah, tetapi selama pandemi ini memang
kita kalau buka usaha ataupun keterampilan-keterampilan yang pernah saya kerjakan itu memang kurang kurang berjalan sekarang karena situasi, karena kita bekerja sama dengan orang. Jadi kita kan peribahasanya jual barang gitu. Sedangkan kita kalau jual barang itu kan keadaan sekarang itu kurang memungkinkan orang-orang yang membeli seperti apa yang kita kerjakan saat ini. Seperti saya kan selama ini sudah dari 2010 saya sudah membuat bunga sampai hari ini, puji Tuhan, tapi mungkin nggak selancar dulu. Namun puji Tuhan sampai hari ini masih tetap bisa saya kerjakan. Meskipun hasilnya tidak maksimal seperti awal-awal kita berusaha. Itu. Oke. Mantap. Oke, silakan Pep. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Kita coba untuk nostalgia dulu ya di masa lalu. Nah, dulu sebelum keluarga kita bisa tinggal di Cimanggis, tinggalnya tuh di mana ya? Terus kok ujung-ujungnya bisa sampai nih di Cimanggis? Nah, coba aku tanya mamaku dulu nih. Gimana, Mak? Kalau perjalanan hidup, tadi sebenarnya saya belum selesai tuh, masih berusaha tambal ban lama, terus buka bengkel. Sebenarnya banyak banget Doli yang dikerjakan sama tante ya, seperti yang disampaikan Mama tadi ya. Ini dulu ya saya selesaikan, buka tambal, terus punya karyawan, terus mengerjakan ya seperti itu, jual-jual pakaian. Kalau arisan kita bawa-bawa pakaian untuk untuk menambah penghasilan, karena setelah ditinggal Om dulu kita harus berjuang luar biasa. Jadinya harus kerja keras lah gitu, karena pada saat ini anak-anak masih semua pada sekolah. Jadi saya kalau nggak kerja keras untuk membantu keuangan keluarga, anak-anak mungkin tidak bisa mereka mengikuti pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi tetap berjuang, masih pun siang dan malam tetap saya kerjakan apa yang bisa saya lakukan, karena setiap yang kita kerjakan itu pasti Tuhan memberkati, karena kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas untuk kebutuhan keluarga dan anak-anak untuk pendidikan mereka ke depan gitu. Doli. Jadi memang sungguh luar biasa ya perjuangan kita, karena pertolongan daripada Tuhan, bukan karena kita mampu ya Li ya. Betul. Tapi karena pertolongan daripada Tuhan, kita dimampukan, kita diberikan kekuatan, semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau disampaikan tadi, kalau sampai di Cimanggis ya. Ini panjang banget nih perjalanannya Li. Dirangkum aja, dirangkum. Panjang banget nih, karena kami itu ya sudah berpindah-pindah tempat untuk beberapa kali gitu ya. Jadi panjang banget, tapi singkat aja ceritanya ya. Singkat cerita, kami bisa sampai di Cimanggis karena dulu pertama kita Om dinas di Jakarta, terus pindah lagi ke Malang, terus pindah lagi ke Garut, kembali lagi ke Jakarta gitu ya, ke Depok pada saat itu. Jadi apa yang kita tidak pernah pikirkan, kok bisa kembali ya kita ke Jakarta ya gitu. Namun kalau dulu kalau Om selalu berbicara, dia nggak ada kerinduan lagi untuk pindah ke Jakarta, karena di Jakarta hidup agak keras gitu. Namun ya segala sesuatu ya Tuhan yang berkehendak gitu. Nah setelah sampai di Jakarta, kita sampai ke Cimanggis. Memang Om dulu berdinas di Depok, terus pindah ke Cimanggis. Setelah Om pindah ke Kodam, akhirnya kita pindah di Cimanggis gitu. Setelah pindah ke Cimanggis, kita masih berjemaat di jemaat yang lama itu. Akhirnya setelah Om pergi 2005 di bulan September kalau nggak salah, itu ya kita tetap di perumahan Jati Jajar dengan keadaan yang yang sangat gimana dibilangnya, namanya ditinggalkan Om itu, anak-anak masih kecil-kecil, masih butuh perhatian, butuh segala sesuatu lah gitu. Sedangkan saya sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja, yang tidak punya penghasilan lah gitu, harus mendidik, membawa mereka. Nah setelah kita di Cimanggis ditinggal Om, kita kan jauh ke gereja kita yang lama gitu, akhirnya kita memilih gereja yang dekat gitu. Akhirnya kita beribadah beberapa kali di
di gereja yang lain yang terdekat. Nah setelah itu saya sering pergi beribadah karena adik-adik saya kebetulan kan gembala sidang, jadi saya suka lari ke sana ke gereja gitu, karena di sana perasaanku lebih lebih hati saya itu lebih sukacita gini, di samping kita beribadah ketemu dengan keluarga. Tapi suatu saat kita bisa sampai di Cimanggis gitu. Suatu saat saya pulang dari Pondok Gede beribadah, saya lihat orang-orang keluar dari gereja GBI. Iya. Kata saya, ternyata di sini ada gereja ya, gitu. Nah setelah itu saya mencoba saya ajak adikmu si India, perasaan ada gereja, nah ayo kita coba ke situ sekali. Nah kita coba sekali. Saya kan belum ada yang ngajak ke situ. Saya jalan sendiri, pokoknya nyari sendiri dah. Saya rindu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan gitu pada saat itu. Akhirnya kami beribadah di situ sekali, 2 kali. Terus nggak pindah-pindah lagi, meskipun saya nggak pernah dikenal orang, nggak pernah ditegur orang gitu. Saya tetap sukacita karena saya bukan mencari orang ke gereja, tapi saya rindu lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saya gitu pada saat itu. Akhirnya kita beribadah di situ sampai lama ya. Ada kali beberapa saat, terus Pak Hosea bilang kalau udah beribadah sekian lama kita harus bisa daftar gitu. Akhirnya saya mendaftar, saya tanya anak-anak, saya kumpulkan, gimana kalian setuju nggak kita beribadah di situ? Oke, Mas setuju karena dekat gitu. Akhirnya kami beribadah di situ sampai hari ini, puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Itu perjalanannya. Mantap. Luar biasa perjalanannya ya. Ternyata ke Depok itu juga termasuk terdampar juga ya, Tan ya. Betul, terdampar betul. Oke, lanjut nih. Mah, gimana nih ceritanya nih? Kita bisa ada di Cimanggis nih, di Depok ini gimana ceritanya ini? Coba tolong dirangkum ya, Mah. Jangan terlalu panjang. Iya. Kalau kita sebenarnya nggak terlalu banyak pindah-pindah. Kalau tadi kan Tante Sianipar itu karena dinas Om tuh pindah sana. Kalau kita memang begitu menikah dengan Papa tuh langsung ngontrak di itu, ngambil kontrakan rumah petakan tuh yang di Gang Nangka, di belakang rumahnya si Mercy itu, belakang Gang Nangka sebelah kiri. Kalau dari sini di belakang tuh ada tuh kontrakan Cek Aan namanya. Ya di sana, jadi kamu itu lahirnya di sana gitu, di rumah sakit sih lahirnya, tapi waktu kita tinggal di sana tuh kamu lahir. Ya di sana ada dapat berapa tahun ya? Nah setelah 3 tahun mungkin di sana. Nah waktu itu kita coba-coba ada usaha karena Papa berhenti dari perusahaan, bikin konveksi karena keluarga Papa tuh semuanya kan konveksi di Jatinegara. Jadi kita perlu rumah yang besar. Akhirnya ngontrak lagi, pindah kontrakan yang sekarang jadi gereja HKBP Cimanggis. Tuh di sana ngontrak. Di sana si Hanli juga lahir di sana lah. Tuh udah tahun keberapa itu ya? Tahun keempat gitu, udah lahir di sana. Nah, dari sana ya puji Tuhan lama di sana, sekitar 24 tahun ya kalau nggak salah tinggal di situ ya. 24 tahun dari di sana itu kita masih kontrak. Waktu itu mau dijual rumah itu, tapi si pemilik itu mengistimewakan ke kita yang pengontrak, ditawarkan ke kita apakah kalian minat gitu. Ya minat, tapi uangnya nggak ada gitu kan, belum ada. Akhirnya dengan upaya-upaya segala cara lah itu ya, karena kita juga udah betah di situ, rasa aman, pokoknya udah betah lah gitu. Akhirnya ya dengan susah payah kebeli itu rumah di situ, kebeli, akhirnya tinggal di sana. Berapa lama itu? Sampai tahun berapa pindah ke Jatijajar ini, tahun 2005 akhir, 2006 lah, 2006 awal bisa di Cimanggis ya. Memang sekitar Cimanggis ini aja. Dulu sih Mama tinggal di Bogor, kerja di Cibinong ya.
biar papa terus merit, papa deket ke kerjaan, cari-cari ada temen dulu nunjukin di sini gitu. Nah memang kita sih sekitar Cimanggis sih ya, jadi dari tahun berapa ya, 79 udah tinggal di Cimanggis gitu. Apa tadi itu tentang ini ya, ujung-ujungnya bisa nyampe di Cimanggis ya. Itu sih ujung-ujung nyampe gitu ceritanya. Memang nggak gitu banyak lompat-lompat, cuman 3 kali lompat lah sampai ke rumah yang sekarang. Tapi itu juga ya penuh perjuangan lah, berjuang, berupaya gimana supaya dapat rumah, punya rumah gitu, berjuang ya, itu sih begitu ya. Berarti Doli sama adik-adik semuanya asli Cimanggis ya? Cimanggis, asli Cimanggis. Cimanggis. Ya. Oke. Nih, lanjut nih ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nih, Ma. Kalau Mama inget-inget, dulu setelah anak pertama lahir, kesulitan terbesar dalam mengatur kebutuhan untuk anak itu apa sih yang paling apa ya istilahnya? Paling ribet lah. Masih inget nggak dulu? Maksudnya biaya atau apa? Ya, dan lain-lain lah. Ya, kamu tuh anak pertama lahir, kamu lahir. Ya, lahir itu ya, dulu itu kita kan, apa ya, ya itu syukurnya sekarang zaman udah apa ya, udah makin baik, makin modern, nikah pun ada, apa namanya, konseling pranikah, ya mungkin sudah dipersiapkan. Kalau nanti punya anak gimana, punya apa gimana. Dulu kita memang terus terang kurang persiapan gitu. Pokoknya merit ya gimana nantilah gitu ya. Nggak jauh-jauh banget pemikirannya. Nabung sih ya nabung, tapi kalau yang ditabung juga nggak cukup gimana gitu. Nah kalau sekarang kan ya puji Tuhannya udah ada diajarin gitu. Nanti persiapan apa. Yang paling ribet memang ya waktu anak pertama lahir, ya selain kita memang ngurus anak ya, terus terang ngurus anak itu memang gimana ya, dibilang apa, satu tanggung jawab yang besar dan sebenarnya pekerjaan yang paling berat itu ngurus anak itu gitu ya. Karena kenapa? Kalau dulu nggak ada apa-apa ya, nonton paling TVRI paling dulu ya, TVRI, RCTI udah belum ada kalau nggak salah dulu. Pokoknya ya begitulah ya, sulit banget. Kalau sekarang mungkin anak tidur bisa kalian sambil lihat Facebook, lihat grup-grup ini apa semua, banyak YouTube, banyak apa. Kalau zaman dulu kan fokus ya anak-anak gitu, ribet memang. Terus sudah gitu yang ngurus anak itu juga belum banyak pengetahuannya, ya tahunya ya begitu, dikasih makan, ya urus baik-baik, udah begitu aja, ribet. Nah sampai ke masalah biaya juga ya, biaya sekolah ya. Terus terang dulu tuh kalau saya pribadi, anak saya tuh mau di sekolah unggulan gitu, sekolah unggulan satu, sekolah yang Katolik lah, yang Kristen lah. Kenapa? Karena saya pikir saya kurang bisa mengajarkan ke anak, paling tidak di sekolah dia dapat sesuatu gitu. Ya pokoknya itu yang saya tekankan gitu. Pendidikan anak dan kerohaniannya gitu. Dulu ya kamu ingat nih, dulu kita gerejanya ke Salemba, masih BKPS ya zaman dulu. Kamu kan ingat dulu kita naik bis ke gereja, nggak bisa rajin tiap minggu. Dulu naik bis apa itu, tapi tetap mama bawa PPD ya dulu ya, PPD 110 dari Depok Timur ke Senen, kita turun tuh di Pramuka, ya kan? Saya bawa, kamu ingatlah dulu sama Hanan saya bawa, yang penting pokoknya kenal Tuhan gitu ya. Nah di samping itu ya mama tuh ya harus mama tuh prinsipnya tuh Tuhan nomor 1 lah, harus kenal Tuhan gitu. Nah dengan hal itu berupayalah masuk. Kamu tuh dulu angkatan pertama
kamu masih ingat, angkatan pertama di masuk ke sana, walau ada pernah ke Belitung juga, balik lagi segitu ya. Pokoknya begitu. Itu dulu minta ampun mahalnya itu di sana. Ya sampai sekarang tuh tetangga-tetangga, anak-anaknya, ibu-ibunya ya sering ngobrol lah gitu. Kalau ketemu tuh emang luar biasa. Nah tapi waktu itu sampai saat mama tuh biarin dah anak gua sekolah situ. Gua irit-irit yang lain. Yang penting anak gue sekolah di situ bukan karena kerennya, bukan apa. Karena zaman dulu sekolah Kristen itu nggak ada, baru ini gitu. Baru ada dia sekolah Kristen, nggak ada pilihan lain. Walau terakhir itu sekitar 6 tahun atau 8 tahun kemudian ada di Mekarsari ya, sekolahan semi Katolik lah, pokoknya sekolah Kristen. Jadi sedangkan gaji juga pas-pasan, gaji juga nggak mencukupi, tapi di situ mama tuh irit-irit yang lain, gimana caranya lah ngirit-irit supaya anak ini bisa masuk sekolah yang ada agamanya gitu. Karena ada agamanya di situ, ya mahal mereka gitu kan. Tapi ya itu perjuangan ngurus anak ya. Jadi segala macam kita upayakan supaya bagaimana nih kebutuhan anak tercukupi. Ya, mungkin apanya, gizinya mungkin kalau orang susunya dilebihin, kalau kita enggak, makannya dibanyakin ya, sopnya apalah dari sayur yang lebih murah, tapi gizinya tetap terjaga gitu ya. Yang penting dia ini bisa sekolah lah, bisa imannya bisa bertumbuh gitu. Paling ribet sih ya memang masa-masa sekolah lah ya, ngurusin masa-masa sekolah, biayanya, belum ngajarinnya di rumah, nggak kayak sekarang bisa nyontek di Google apa segala macem ya. Tapi kita harus sendiri gitu ngerjain PR, kadang-kadang tuh lidi udah di tangan ya, gimana tuh ini apa nih gitu, ini A B C B U Bu D I D, lanjutannya apa, babi katanya, padahal Budi babi. Aduh, memang dulu paling sulit sebenarnya ya ngurus anak ya, untuk mendidik anak ya, apalagi masalah imannya gitu kan ya. Memang ya itulah yang paling sulit, itu memang mendidik anak gitu. Tapi terus berupaya ya, karena kita tahu ya anak ini kedepannya ya harus punya punya nilai dia dalam imannya gitu supaya bertumbuh. Itu yang nomor 1 sih waktu itu gitu. Oke, sip. Silakan Feb. Iya, oke. Sekarang tanya Mama nih, pertanyaannya masih sama. Kalau Mama gimana nih? Jadi ceritakan. Kalau Mama ya setelah apa tadi bilangnya ya, pertanyaannya jadi lupa Mama. Apa kesulitan terbesar setelah anak pertama lahir? Oh, kalau kesulitan dibilang apa ya kesulitannya? Pada saat kita anak yang pertama lahir, saya kebetulan tinggalnya di Cijantung, masih di Cijantung kalau sekarang itu Brigit, kalau dulu kita masih Kopur 2, jadi Charles itu lahirnya di rumah sakit Kesdam yang di Cijantung. Itu nanti kita pindah, lahir satu di sana seperti itu dulu anak-anak, karena kita sering pindah. Jadi kalau pas Charles lahir itu memang Om lagi sekolah, lagi pendidikan waktu itu secaba, jadi dia nggak ada di rumah itu. Jadi saya sudah pas berapa bulan mengandung, terus dia berangkat sekolah di Magelang. Pada saat itu saya tinggal sendiri di rumah. Jadi pas melahirkan itu kebetulan di asrama Kavaleri itu dulu kita punya saudara adik Mama, jadi ya adalah teman untuk koordinasi gitu. Kalau kesulitan mungkin karena pada saat itu Om masih pendidikan, ya kita harus berbagi biaya, karena Om juga harus dibiayain, kita juga dibiayain untuk mengurus anak. Namun karena kita tinggal di asrama tidak jadi masalah, karena pada saat itu kami tinggal di perumahan di asrama yang ada di Kopur 2. Kita sudah dapat mes di situ, kita menikah, kita selalu dapat tempat tinggal gitu, selalu pindah-pindah itu kita udah disiapkan mes gitu. Jadi kalau kesulitan saya, karena saya sebelum lahir Charles itu
karena di Jakarta itu dulu kan banyak yang jual-jual buku gitu. Pada saat itu saya suatu saat tergerak hati saya ngeliat buku-buku untuk mendidik anak. Jadi saya beli itu buku tebal banget dulu. Jadi sebelum dia lahir saya sudah membaca gitu, sudah baca buku-buku yang saya beli ini. Namun kalau untuk langsung diterapkan pada saat itu kan nggak bisa, itu nanti kalau udah berjalan waktu. Namun waktu pas melahirkan itu ya kesulitannya ya mengurus sendiri, tidak ada suami di rumah, jadi saya yang ngurus sendiri dari A sampai Z ya saya sendiri, bangun malam, pokoknya semuanya sendirilah gitu. Karena nanti dia setelah berumur 3 bulan baru papahnya kembali selesai sekolah pendidikan dari Magelang. Nah di rumah dapat beberapa bulan, terus berangkat lagi dia ke tim-tim. Charles baru berumur 6 bulan kalau nggak salah pada saat itu papahnya berangkat lagi ke tim-tim 14 bulan. Jadi anak-anak ini seringnya saya mengurus sendiri. Masih Om ada juga dulu, selalu saya menjadi dibilang single parent, enggak lah ya, karena kita masih punya suami pada saat itu. Jadi selalu saya seringan merawat, mengurus mereka, mendidik mereka gitu sampai mereka bisa besar-besar gitu selalu. Karena dia seringkali berangkat tugas di rumah itu paling lama nanti ya belum pernah lah di rumah setahun penuh gitu, selalu pergi gitu. Jadi tidak dibilang kesulitan, ya pasti ada kesulitan lah, tapi karena kita belajar cara mendidik anak di buku itu lengkap rupanya ditulis. Jadi itulah saya pelajari, karena kita tidak punya dasar pada waktu kita menikah kan ya Pak. Kalau zaman kita menikah kan paling ditanya ya hal-hal yang ini kan, seperti saya dulu kalau menikah kan harus menikah di kantor, harus menikah di sini, tapi cara mendidik anak tidak pernah diarahkan gitu. Namun setelah kita sudah menjadi dharma wanita, di situ dapat pendidikan juga untuk merawat anak, mengurus rumah tangga, nah bertambah-tambahlah pengetahuan kita gitu. Nah setelah itu pindahlah kita ke Malang, dapatlah nomor 2. Jadi saya selalu seringanlah saya mengurus mereka sendiri gitu. Jadi apa-apa saya kerjakan sendiri. Namun tetap kalau dia sudah pulang, kita tetap harus sehati. Tidak boleh saya mengatakan A, dia mengatakan B. Harus kita kalau A dua-duanya. Karena kalau salah satu kita memihak anak-anak ini, kalau ada umpamanya kekurangan-kekurangan, anak-anak ini akan nanti karakternya kurang bagus gitu. Jadi kalau kita bilang A, ya kita harus A berdua gitu, harus komitmen gitu. Kalau mengurus anak itu tidak boleh karena kita sayang terus yang satu dia karena mengasihi, nggak boleh dimarahin. Contohnya seperti itu ya, kalau saya dulu seperti itu. Jadi kita harus seia sekata, tidak boleh berselisih pendapat kalau mengurus mengurus anak gitu. Berlanjut waktu, pindah-pindah kita anak-anak sekolah. Memang anak saya kalau selama ini mereka semua ada di negeri gitu. Puji Tuhan mereka juga di negeri itu prestasi yang luar biasa ya, karena kita setiap pindah-pindah itu selalu ada sekolah. Jadi kita prioritas untuk pindah-pindah itu udah disiapkan sama kesatuan untuk nanti perpindahan segala macam itu kita tidak pernah terlalu sulit untuk mengurus karena dihubungkan dengan kedinasan. Jadi kalau orang tuanya dinas ya kita juga harus siap untuk membawa anak-anak pindah-pindah gitu. Jadi itu tidak pernah jadi kendala. Namun puji Tuhannya kita setiap di asrama itu, dulu saya di Malang juga di samping rumah ada gereja, jadi tidak terlalu sulit saya membawa anak-anak untuk jauh-jauh pergi ke gereja gitu. Di samping rumah kita dulu di Mes itu ada gereja, jadi setiap hari Minggu mereka ada beribadah di situ gitu. Jadi kita cuma naruh, udah siap guru-guru sekolah minggu di situ, karena di Malang itu dulu lumayan banyak kita orang Kristen di asrama gitu. Jadi tidak menjadi kendala, meskipun saya ditinggalkan Om dulu di rumah di Malang gitu, tetap saya bisa mengantarkan karena dekat banget, cuma ada kali mungkin 50 meter lah dari rumah gitu. Di samping rumah kita itu ada tanah kosong, terus sebelahnya itu gereja. Setelah kita pindah ke Garut, nah di Garut itu luar biasa jauhnya kita ke kota. Untuk beribadah pun kita harus mungkin ya berapa puluh kilo ya kalau dulu ya. Cukup lumayan jauh lah gitu ya. Kalau kita nggak punya kendaraan, ya mungkin kita bisa berjam-jam. Tapi karena
kita selalu difasilitasi kendaraan untuk kita pergi beribadah gitu. Jadi anak-anak selalu kita bisa bimbing mereka, kita bawa mereka untuk mereka. Kalau dulu di GKP itu kita ibadah, anak-anak sudah mereka sekolah minggu di situ gitu. Jadi kita keluar nanti gereja, mereka juga udah selesai. Nah seperti itu sampai kita ke pindah lagi dari situ. Jadi anak-anak tetap kalau untuk belajar belajar agama itu mereka selalu diprioritaskan sama kita, karena kalau mereka nanti nggak bisa apa-apa, kasihan kan anak-anak. Apalagi seperti kami di asrama tinggal di Garut, itu perkampungan, mana ada orang Kristen di situ, orang Muslim semua. Kagak ada di situ mah, paling ada orang di asrama orang Kristen. Kalau di kampung itu semua orang Muslim, di situ nggak ada, sama sekali nggak ada memang di situ. Tapi begitu ya itu tadi, kita dikasih kesempatan, ada dikasih fasilitas gitu ya, bisa kita tetap beribadah gitu. Nah, setelah kita pindah setelah kita tinggal di Depok, gereja ada, anak-anak bisa diantar sekolah minggu, diantar sama papahnya gitu. Karena setelah tinggal kami di Depok, Om nggak pernah lagi berangkat tugas jauh-jauh gitu. Udah paling jauh ya berapa hari, berapa minggu gitu, nggak pernah lagi sampai setahun lebih, sampai berbulan-bulan gitu, puji Tuhannya. Jadi mereka bisa terus diawasi sama papahnya gitu. Kalau untuk pendidikan mereka ya puji Tuhan ya, anak-anak itu di Garut juga mereka termasuk masuk sekolah favorit, sampai di Jakarta juga mereka bisa masuk di SMP 2 kalau nggak salah di Depok Dalam dulu Jupri. Kalau Charles kami biarkan dia kos di Garut karena dia waktu itu masuk di SMU favorit di Garut itu. Jadi kita tidak bawa pindah gitu, kita tinggalkan dia di sana. Ada itu dulu di sana, jadi dia terpelihara imannya juga, karena Charles ini dulu kerjanya di gereja, tidurnya suka di gereja, bermusik ya apa, dia paling hobi nih, paling rajin dia itu beribadah dulu. Kalau Charles jauh daripada adik-adiknya, dia selalu ada di gereja, ada kegiatan pemuda apa, dia paling rajin Charles dulu. Jadi kita ya senang lah, kita lihat dibimbing sama tulangnya juga bagus waktu itu ya, puji Tuhan ya. Tapi anak-anak di sini setelah kita pindah ke sini, mereka juga tetap ada sekolah minggu, tetap juga mereka melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Kalau kami dulu di Depok Lama, kami ibadah di situ juga anak-anak udah sekolah minggu, tetap mereka kita bimbing. Namun untuk mendukung mereka, untuk mereka bisa memahami cerita-cerita seperti firman Tuhan, kalau kita suruh baca Alkitab kan anak-anak susah banget kan ya. Akhirnya saya sama Om dulu itu paling rajin kami ke Gramet itu beli buku-buku yang cerita Alkitab tuh, dulu tebel-tebel banget itu selalu kita beli. Jadi anak-anak ini selalu dibaca buku itu. Mungkin ceritanya pokoknya cerita-cerita Alkitab semua di situ ada berseri nanti dia. Nah, kita rajin beli itu. Jadi mereka selalu membaca buku itu gitu. Nah di situ mungkin mereka juga dapat pengertian ya. Mungkin kita nggak bisa mengarahkan sekaligus karena Om juga sibuk. Kadang dia nggak di rumah, kadang piket, kadang kemana gitu. Sedangkan saya juga kebetulan kegiatan juga ada dari dari kantor, kadang kita kemana ada kunjungan gitu. Jadi itu selalu kita belikan buku itu. Sampai Febri kecil itu masih saya beli itu buku itu, masih dibaca sama dia tebal-tebal tuh, cerita dari si Ayub mungkin siapa tuh, mereka masih baca itu semua. Itu cara kita untuk membawa mereka dulu. Nggak tahu kalau sekarang buku-buku itu masih ada apa enggak ya. Itu sangat membantu gitu. Jadi puji Tuhan ya, kalau waktu kecil-kecil anak-anak memang kita mengarahkannya cukup lumayan gampang ya. Tapi setelah setelah perubahan sekarang, medsos itu kayaknya mereka banyak waktu, mereka juga bentar-bentar lihat HP. Kalau kita dulu kan nggak ada, kalau zaman masih mereka kecil-kecil sampai SMP, sampai SMA pun mungkin belum segitu banyak ya mereka untuk memegang HP. Tapi setelah mulai udah kuliah gitu, mereka sudah cukup ini. Namun sebagai orang tua saya selalu mengingatkan untuk mereka tidak selalu
menggunakan itu, karena ada hal-hal yang perlu kita pikirkan. Mungkin kita berdoa, mungkin kita baca firman Tuhan. Itu tugas kita sebagai orang tua mengingatkan, karena kalau udah besar-besar kita kan tidak bisa memaksakan harus begini, tidak bisa. Kita mengingatkan, kita mengarahkan, pilihan ada di anak-anak. Yang penting kita bawa kepada Tuhan mereka, biar mereka juga terpelihara, iman mereka juga boleh bertumbuh, iman mereka juga semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau saya seperti itu ya, jadi kalau pengalaman waktu anak-anak masih kecil, emang luar biasa perjuangan saya untuk mendidik mereka, karena selalu saya menjadi bapak dan ibu seringan di rumah gitu, Li. Oke. Mantap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya berarti ya. Nah, saat itu tuh ketika mungkin kita juga masih kecil-kecil, anak-anaknya pernah kepikiran nggak kalau bakal sampai ke titik sekarang ini, di mana anaknya udah gede-gede, udah bisa kerja, udah bisa usaha sendiri, pernah nggak kepikiran dulu? Nah, mau tahu kelanjutan cerita dan curhatan dari mamanya Kodoli dan Kak Febri? Tungguin aja episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk tetap selalu share the light. God bless you.